Kadang kalau misalnya masyarakat, alah nggak dikasih duit, ngapain kita pilih ya gitu ya Pak. Tapi kan kemudian ada juga mungkin di masyarakat, kita terima aja duitnya. Nanti kan kita juga nggak pilih dia di TPS. Nah, Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasul. Memberi dengan menerima karena orientasi tertentu itu disebut dengan sogok. Kedua-duanya itu ke neraka. Bahkan ada ulama yang mengartikan ar-rashi wal murtashi finnar, masuk nerakanya itu tanpa proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast KIP Kota Banda Aceh. Bersama saya Maura Indira Rizka, selaku host pada podcast kita pada hari ini. Nah teman pemilih, podcast KIP Kota Banda Aceh merupakan bentuk pendidikan pemilih yang terus dihadirkan guna memberikan informasi terkait kepemiluan kepada teman pemilih sekalian. Dan untuk tema kita pada hari ini, yaitu terkait dengan politik, uang, dan akhlak pemilih. Siapa yang tersesat? Dan narasumber kita pada hari ini sudah hadir Bapak Tengku Akmal Abzal SHIMH, ya Pak ya? Ya, beliau merupakan anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh periode 2008 sampai 2013, kemudian 2018 sampai periode 2023, dan beliau juga salah satu tokoh agama yang ada di Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di podcast KIP Kota Banda Aceh hari ini Pak. Terima kasih juga telah mengundang saya untuk bertemu kembali dengan rekan-rekan dan sahabat pemilih di luar. Iya Pak, senang hati kami nih Bapak sudah hadir di podcast KIP Kota Banda Aceh pada hari ini Pak. Ya baik. Siap ya Pak ya, kita memulai podcast kita hari ini Pak ya. Siap. Pak, ini sebagaimana yang kita ketahui ya Pak, di tahun 2024 yang lalu kita baru saja selesai melaksanakan pesta demokrasi nih Pak. Betul sekali. Bisa kita katakan juga pesta demokrasi terbesar mungkin, karena kan ini pemilihannya serentak dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama. Betul. Itu ada pemilu dan juga ada pilkada serentak ya Pak. Pak, ini kan sebagaimana kita tahu nih Pak, dalam pelaksanaan pemilu mungkin dari periode ke periode, itu ada satu penyakit yang selalu ada setiap pemilu. Bisa katakan nama penyakitnya itu politik uang, Pak. Money politik, ya benar ya Pak. Atau yang lebih akrab mungkin di telinga kita sebagai serangan fajar, mungkin Pak, bisa kita katakan seperti itu ya Pak. Pak, ini kan kalau kita melihat nih Pak, politik uang yang selalu ada pada setiap pemilu Pak. Ini sebenarnya untuk pertanyaan pembuka kita nih dulu Pak. Pengenalan kita dulu kepada teman-teman pemilih. Sebenarnya apa sih Pak yang disebut dengan politik uang tersebut Pak? Ya, politik transaksional. Makna dari sebuah demokrasi bahwa kekuatan itu pada rakyat sekarang telah dikudeta oleh kebodohan segenap pihak, baik oleh peserta pemilu yang punya kepentingan untuk mendapat kekuasaan maupun oleh masyarakat sebagai pemilih yang menentukan siapa wakilnya yang mengisi parlemen. Kondisi hari ini seakan-akan money politik itu menjadi legal formal yang tak bisa dihentikan. Sehingga berbicara pemilu itu selalu identik dengan bicara kos. Kendati bahwa politik tidak bisa sepi dari kos, tapi mendapat sebuah kekuasaan harus lewat transaksional, ini akan berdampak pada perjuangan para legislator ini ketika mereka diberikan amanah, tidak lagi berpikir bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi lebih bagaimana berusaha untuk mengembalikan kos yang telah mereka keluarkan. Maka ini yang harus diedukasi. Kalau kita melihat siapa yang sebenarnya menjadi penyebab? Saya sempat diskusi dengan teman-teman KIP dan stakeholder bahwa persoalan siapa yang memulai, apakah ini adalah diawali oleh peserta untuk membangun simpatik pemilih,
Atau ini adalah maunya pemilih. Itu sama dengan mana awal telur dengan ayam. Ayam. Ya Pak. Pak, ini pembuka aja udah menarik nih. Mana duluan telur sama ayam? Mana yang lebih bersalah antara yang memberi atau yang menerima? Nah, ini gimana menurut Bapak ini, Pak? Sampai dengan saat ini saya sering melontarkan itu di dalam forum-forum resmi. Sebahagian mengatakan keluar ayam sehingga ada telur. Ya. Sebahagian orang punya argumen, mana mungkin duluan ayam daripada telur. Tetap duluan telur, baru adanya ayam. Pertanyaan ini nggak ada jawaban konkret. Karena kedua jawaban itu punya argumentasi yang logis. Pun demikian dengan case tentang money politik. Pemilih menyalahkan para calon-calon yang terpilih ketika duduk di parlemen, mereka lupa bagaimana menepati komitmen dan janjinya. Sementara peserta pemilu juga mengatakan, ketika kita tidak memberi sesuatu, bukan saja mereka tidak memilih kita, tapi mereka tidak hadir ke TPS. Ini yang bahayanya, di mana KPU sebagai leader sektor untuk mewujudkan sebuah pesta demokrasi ini dengan partisipasinya harus mencapai target 60, 70, sampai 80% dari jumlah penduduk negeri ini. Ternyata kalau tidak beredar uang dalam sebuah pesta, partisipasi menurun. Ini kan dilema. Akhirnya yang terjadi, Maura, masyarakat mengidentikan pemilu ini bagaikan sebuah momen, kalau dalam bahasa Aceh, saatnya kut padela meredu, menguntung-untung, di mana dengan momen pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, ini momen masyarakat mendapatkan sesuatu. Pada hakikatnya, tanpa mereka memeras caleg, tanpa mereka memeras para pasangan calon, mereka memang telah mengeluarkan uang untuk atribut, untuk operasional mereka, untuk infrastruktur mereka. Ditambah lagi pengeluaran yang membutuhkan anggaran miliaran. Ditambah lagi yang paling berat itu adalah seperti Maura sampaikan, ada serangan pajar. Kalau di Gaza, orang berlari untuk menghadapi serangan. Apalagi serangan di pajar, di saat pajar. Tapi di negeri kita saat pemilu, justru mereka menikmati serangan pajar itu. Mendatangi ya, Pak? Mendatangi. Bahkan ada yang sebagian, hai, ini udah jam 2 malam, kenapa belum istirahat? Oh, nggak bisa. Ini menunggu gitu, Pak. Kami sedang menunggu diserang. Ini wabah penyakit yang amat menyesatkan. Yang sebenarnya ini harus, kita mau katakan, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Masyarakat menuding, ini tumpuannya ada pada penyelenggara. Tapi penyelenggara kan juga sudah melakukan masif, terstruktur, dan sistemik. Mulai dari KPU RI, KPU kabupaten kota, provinsi hingga kabupaten kota sudah mengedukasi segenap pemilih agar menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa memahami bahwa satu suaranya itu punya nilai, value yang tinggi untuk menentukan pemimpin negeri ini yang berkualitas, berintegritas, yang punya kapasitas untuk membangun negeri. Tapi ketika satu suara itu ditransaksikan dengan nominal yang cukup kecil, kita taruhlah satu suara 500.000, 1 juta pun misalnya satu suara. Tapi berapa pengorbanan? Hari ini, Maura, kita berbicara fair saja. Ketika kita bertemu dengan anggota DPR A, bertemu dengan anggota DPRK, ketika kita bertanya, sudah sawu gampung, kayak mana aspirasi masyarakat, komitmen kampanye, dengan enteng mereka menjawab, itu udah selesai, kami lebih duluan memberi daripada duduk. Maksudnya, itu udah selesai di saat masa kampanye, masa minggu tenang, sudah selesai haknya rakyat. Di sini sekali lagi, bahwa money politik ini tindakan yang merugikan rakyat secara permanen. Yang menjadi masalah, adakah belum yang harus diselesaikan? Kita masih melihat ada celah, karena lemahnya regulasi itu menjadi penyebab.
Kenapa lemah regulasi? Regulasi tentang money politik itu ribet. Di saat orang-orang harus dipanggil sebagai saksi. Iya. Kendati sudah ada penangkapan tangan atau tangkap basah. Iya. Bahwa dia ini betul memberi untuk kepentingan partai tertentu, untuk calon tertentu. Tapi kalau orang tidak mau menjadi saksi, mau bilang apa? Sah-sah saja Pak ya. Sah-sah saja. Dan itu terhenti. Iya. Stagnan. Sehingga apa yang terjadi? Orang kian berani untuk bertransaksi karena konsekuensi hukumnya lemah. Pak, ini terkait yang Bapak katakan tadi. Berarti kan sebenarnya ini sudah menjadi suatu kebiasaan sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita sendiri untuk menerima serangan fajar. Kita katakan seperti itu ya Pak. Betul. Ini apakah bisa dikatakan adanya krisis akhlak mungkin dari masyarakat kita terkait sebuah kebiasaan yang terus-menerus ditunggu mungkin pada setiap pemilu seperti itu Pak. Krisis akhlak yang terjadi bagi masyarakat baik sebagai peserta maupun sebagai pemilih. Sebagai peserta pemilu, kenapa timbul uang ke depan, material ke depan? Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan dan skill sumber daya manusia yang bisa menjadi barter dia kepada publik. Seandainya dia punya kemampuan SDM yang mumpuni, track record dia yang terpuji, punya nilai dia di tengah-tengah masyarakat, saya yakin masyarakat nggak akan menguras. Kalaupun kita mau mengatakan tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada caleg yang tidak keluar kos, tapi dia tidak membeli suara one man, $1. Tapi hari ini, kalau kita mau tracking, sakit masyarakat bisa jadi diawali oleh sakitnya para peserta, sakit peserta juga disebabkan oleh sakitnya pemilih. Sekarang mari kita tracking seberapa orang-orang yang duduk di parlemen itu, orang-orang yang terpilih karena rekodnya yang terpuji, atau yang terpilih itu karena maninya yang banyak. Iya, Pak. Ini berarti kan ini kita sudah seperti kita katakan ini bukti nyata seperti itu Pak ya. Betul. Terjadi money politik, dipilihlah oleh masyarakat. Pada seperti Bapak katakan tadi mungkin tidak ada track record yang bagus. Betul. Dari calon yang kemudian dipilih oleh masyarakat sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang terus berulang-berulang. Pak, apakah mungkin adanya politik yang bersih ke depan? Sedangkan ini terus-menerus berulang tindakan seperti ini, Pak. Penyelenggara secara hierarki telah melakukan itu. Baik KPU sebagai pemegang otoritas tunggal dalam penyelenggara, maupun Bawaslu sebagai lembaga pengawal dan pengawas, serta penegakan disiplin oleh DKPP. Tapi kalau ini tidak mendapat respon positif dari masyarakat dalam hal ini, pemilih dan calon, ini hanya bertepuk sebelah tangan. Penyelenggara mengatakan bahwa money politik itu merugikan bangsa, bahwa transaksional itu menghancurkan masa depan negara. Tapi kalau masyarakat menikmati, harus bagaimana? Maka tidak boleh tidak, selain penyelenggara melibatkan segenap stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, simpul-simpul publik yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus menjadi bahagian daripada juru dakwah, agent sebagai penyampai bahwa ada resiko logis ketika saban waktu pemilu kita bertransaksi. Harus ada bukti-bukti nyata bahwa ketika pemilu ini usai, pemilih yang menang telah kita kuras, pemilih yang kalah pun sudah bangkrut. Ini yang menang pun, ini yang menang sekarang, Maura, belum bisa tersenyum. Masih banyak utangnya gitu, Pak. Itu masalahnya. Makanya ketika hari demi hari kita melihat di warung kopi, saya kan juga berpikir, jarang-jarang ada anggota DPR nggak bayar kopi kita. Itu jarang-jarang. Biasanya duduk dari sudut ini,
itu 50 sampai 200 meter ke depan, itu anggota DPRA itu main tunjuk tangan, itu Pak meja sana, di sini bonnya. Tapi nyatanya hari ini, mereka dengan beraninya hanya membayar di meja mereka, atau yang paling parah, mereka bersembunyi-sembunyi untuk minum kopi di warung kopi. Ini menunjukkan apa? Yang menang saja belum bisa tersenyum, yang kalah memang sudah bangkrut. Pak, ini itu berarti apa ya? Bukti nyata kita katakan ya Pak. Bapak, empiris. Ya, sangat nyata sudah ada di masyarakat. Tapi Pak, terkadang memang adanya mungkin serangan fajar yang tadi diberikan oleh calon itu kan sebagai salah satu bentuk perhatian mungkin yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti mungkin Bapak katakan tadi di depan. Kadang kalau misalnya masyarakat, alah nggak dikasih duit, ngapain kita pilih ya gitu ya Pak. Tapi kan kemudian ada juga mungkin di masyarakat, kita terima aja duitnya. Nanti kan kita juga nggak pilih dia di TPS. Nah, Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasul. Memberi dengan menerima karena orientasi tertentu itu disebut dengan sogo. Kedua-duanya itu ke neraka. Bahkan ada ulama yang mengartikan ar-rashi wal murtashi finnar, masuk nerakanya itu tanpa proses. Kalau yang lain kan ada hisabnya, ada timbangannya. Tapi orang sogok menyogoknya itu langsung masuk neraka. Maka perlu ada edukasi. Masyarakat kita ini kadang-kadang memaknai bahwa menyokonjino pajanlong. Padahal ada sesuatu yang lebih besar. Big program. Ketika dia sudah terpilih, masyarakat butuh irigasi. Ketika dia sudah terpilih, dapilnya perlu sanitasi. Ketika utusan dapil dia itu sudah terpilih, masyarakat butuh energi baru di wilayahnya. Tapi hari ini yang kita lihat, mereka malas untuk sawe gampung. Mereka membatasi diri untuk menyerap aspirasi. Karena kenapa? Dengan enteng mereka jawab, kami duluan menyerap aspirasi, baru duduk. Sedia kan sudah duduk, serap aspirasi. Tapi enggak, mereka sudah duluan merealisasikan aspirasi, baru kami duduk. Inilah yang harus dipahami oleh warga, wahai pemilih-pemilih yang cerdas. Budaya menerima sesuatu itu, kadang bukan lagi menerima, sudah menguras para caleg itu budaya yang cukup sesat, menyesatkan, karena kerugian besar itu dihadapi saat mereka telah duduk, mereka nggak sempat berpikir kepentingan rakyat. Ada yang berani anggota DPRA, anggota DPRK mengatakan, saya Tengku Akmal nggak berani masuk kantor. Kenapa? Masuk kantor pun keluar uang. Bukan masuk kantor masuk uang. Masuk kantor pun keluar uang. Terpaksa hari ini saya harus tampil dengan tampilan yang seakan-akan kalau pergi kantor, kayak orang cari sumbangan juga. Maka yang terjadi hari ini, Maura, marwah yang disebut Dewan Terhormat itu, pelan-pelan, mereka tidak lagi terhormat. Pudar sedikit demi sedikit ya Pak ya. Hilang begitu saja Pak. Hanya di dalam ruang terhormat itu mereka dewan yang terhormat. Tapi begitu mereka keluar, mereka merasa diri. Maka saya selalu mengatakan, money politik hari ini, itu money politik yang telah dianggap sebagai suatu yang cukup krusial, dan itu amat bahaya. Kenapa? Karena sudah ada wacana bagi masyarakat menganggap bahwa itu sah sebagai kompensasi kehadiran kita ke TPS. Kalau itu ucapannya sah, cari dalil. Menerima dan meminta kepada seseorang dengan alasan tertentu, itu tetap namanya sogok. Menerima, memberi, meminta karena alasan tertentu, itu namanya sogok. Sogok tidak ada tawar-menawar. Rasul yang mengatakan, orang sogok, orang menerima sogok, keduanya dalam satu istana di neraka. Pak, ini terkait dengan sogok menyogok. Ada tidak langkah yang paling realistis saja Pak, kita bilang ini untuk masa sekarang dan pemilu yang akan datang. Bagaimana kita bisa memperbaiki moral dari pemilih dan mungkin juga dari calon itu sendiri Pak, untuk memperbaiki bahwa tolong kedepannya kita memilih sesuai dengan kebijakan yang memang ditawarkan, tidak lagi dengan berbasis uang yang diberikan seperti itu Pak. Partai politik harus melakukan sebuah reformasi total.
Caleg-caleg yang diusulkan bukan orang yang sembarang jumpa di pinggir jalan, ajak masuk caleg, terus mereka didorong untuk mencari kursi. Kalau partai masih pragmatis, maka pemilih pun lebih parah pragmatisnya. Tapi coba, partai dengan segenap upaya pengkaderannya, mereka rekrut, mereka seleksi, mereka tracking profil para kader-kadernya. Oh, ini layak nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Wanti-wanti semua partai. Semua partai bersepakat buat sebuah konsensus. Siapa di antara caleg-caleg ini yang berbagi uang, partai akan mendiskualifikasi. Partai yang akan menderek dia sebagai nomor urut tersebut. Sehingga penyelenggara tidak lagi urusan tentang mengatakan bahayanya money politik, tulak gratifikasi dan seterusnya. Nggak perlu ada lagi itu. Yang ada hari ini apa yang terjadi? KPU mengeluarkan kos besar puluhan miliar hanya untuk melakukan pendidikan politik. Bahayanya money politik, menyebarkan poster, baliho, spanduk dengan mengeluarkan uang yang ratusan miliar, sia-sia itu jadi tai semua. Tapi kalau semua partai peserta pemilu, kalau peserta pemilu sudah bekerja maksimal seperti itu, tidak menyiapkan kader dadakan, uang tidak lagi menjadi tolok ukur nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi siapa yang punya kapasitas duduk nomor 1, baru berubah pendidikan itu kepada pemilih. Pemilih sekarang nggak ada lagi bagi-bagi uang. Kami hadir di tengah masyarakat dengan profil kami sebagai berikut. Tinggal Anda yang memilih. Pak, ini menarik seperti yang Bapak katakan tadi, harusnya ada kesadaran yang tidak dibangun oleh penyelenggara sendiri. Karena kan kita tahu, seperti Bapak katakan, bahwa penyelenggara seperti KIP itu telah selalu mensosialisasikan, mengkampanyekan untuk tidak adanya politik uang bagi yang calon dan menerima bagi pemilih. Begitu juga mungkin kan peran Bawaslu di sini, kita katakan ya Pak, itu sebagai yang selalu mengawasi pelaksanaan pemilu, yang mereka juga mungkin yang akhirnya nanti ada aduan-aduan terkait dengan serangan fajar tersebut sebenarnya gitu kan Pak. Pak, tapi kan di sini sebenarnya tidak ada ini Pak. Mau kita tadi mungkin kata realistis, kata Bapak memang harus ada dari partai politik sendiri yang membuat hal-hal seperti itu. Karena di penyelenggara tidak cukup untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi kan nyatanya ini Pak, sepertinya itu tidak bisa dilakukan oleh partai politik sendiri, karena mungkin partai politik sendiri juga memerlukan kos yang besar sebenarnya dalam mereka memberikan calon-calon untuk dinaikkan sebagai dewan seperti itu Pak. Maura, saya pernah bertemu dengan salah seorang partai besar di sebuah tempat. Ketua partai besar di Aceh ini. Saat kampanye saya bertanya, Bang, gimana peluang? Aduh, Dinda Akmal, sakit kepala saya. Kenapa sakit kepala? Saya sebagai ketua partai nomor urut 1. Tapi saya nggak tahu emang berapa kos yang memastikan saya bisa dapat kursi. Nyatanya dia nggak dapat kursi. Dia sampaikan ini masa kampanye. Dia mengatakan, saya nggak tahu seandainya misalnya satu kursi DPR RI ini 20 miliar, saya akan siapkan 20 miliar sehingga selesai kursi saya dapat. Tapi nyatanya dia nggak dapat kursi, yang dapat kursi itu nomor 3, entah nomor seberapa. Ini menunjukkan, Maura, ada kekhawatiran dari ketua-ketua partai ketika dia pun nomor urut 1, nggak ada garansi dia mendapat kursi, karena ketika nomor urut 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya memiliki deposit lebih besar. Nah, kekhawatiran dari partai ini tadi, saya juga mendapat respon dari ketua-ketua partai lain. Hanya saja, siapa yang mau menginisiasi bahwa partai berani membuat sebuah konsensus untuk tidak memberi ruang kepada siapapun untuk bermain-main uang dalam proses pencalonan. Yang terjadi kan hari ini, ketua partai memang kadang-kadang pada penetapan calon saja, nomor urut 1, 2, dan 3 setelah aman dia, yang nomor urut selanjutnya juga ada sebahagian oknum-oknum bermain pada tataran
padum kabi kelon baru kutentukan nomor urut ron. Di sini kan transaksi. Gitu. Dari internal ya Pak. Tapi kalau mereka sportif memulai, ifda binafsi, mereka memulai bahwa nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 sesuai dengan pengorbanan kader itu dalam partai. Saya yakin tidak 2024 yang lalu, di 2029 bisa dimulai. Tidak di 2029, di 2034 pasti akan ada yang terpilih nanti untuk setiap tingkatan itu orang-orang yang tidak perlu mengeluarkan kos besar. Ini suatu harapan yang besar sebenarnya ya Pak. Saya punya keinginan, kadang juga saya punya keinginan untuk menjadi anggota parlemen apabila kos tidak menjadi lagi tolok ukur, walaupun tidak mungkin ada makan siang yang gratis. Pak, berarti ini dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya Maura bisa sedikit menangkap nih. Sebenarnya kan mungkin kita bisa katakan penyakit awalnya dari partai politik sendiri, Pak. Tidak serta-merta seperti itu. Itu kan sama rumus tadi, mana duluan telur dengan ayam. Karena partai politik punya juga argumentasi. Seandainya masyarakat ini mau memilih kami tanpa serangan pajar, sungguh kami akan mengabdi kepada rakyat ini sepenuh hati. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana mereka mengabdi sepenuh hati, kos yang mereka keluarkan dengan kondisi anggaran yang cukup kecil dari tahun ke tahun ini, mengakibatkan mereka ada sebagian yang menutup nomor handphone, yang mengganti nomor handphone. Karena kenapa? Janji mereka, komitmen mereka tidak sepenuhnya bisa mereka realisasikan. Makanya inilah yang paling kita sesalkan, efek domino dari money politik yang begitu besar. Sangat berefek tentunya ya Pak. Berefek. Money politik ini terhadap pemilu, terhadap hasil dari pemilihan itu efeknya sangat besar. Betul, Pak. betul. Pak, ini sebenarnya kan tantangan apa ini Pak yang dihadapi oleh kita mungkin sebagai penyelenggara, yang mana Bapak juga dulunya penyelenggara di tingkat provinsi itu Pak, untuk kita mencegah adanya politik uang, untuk kita tentu selalu mengedukasi kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu itu sendiri Pak. Kalau untuk sementara itu harus istilahnya kalau di medis itu diamputasi. Nah, kepastian hukum begitu ada ditemukan, harus ada menjadi pilot project bahwa caleg tertentu didiskualifikasi dari pencalonan gara-gara ditemukan. Tapi kalau terlalu banyak dan ribet prosesnya, ini, panggil itu, macam sebagainya, ujung-ujungnya apa? Money politik itu menjadi tabu bagi masyarakat untuk melapor. Karena orang akan mengatakan, lu kita lapor, tanya pula yang sebenarnya kan ada pengadilan cepat dan singkat. Kalau itu yang terjadi, coba kita lihat bagaimana DKPP bisa mengeksekusi sebuah laporan masyarakat tanpa berbelit-belit, putusannya selesai. Sebenarnya begitu juga. Nah, masalahnya apakah penyusun regulasi itu kan tahu kita adalah partai politik yang ada di Senayan. Jangan-jangan juga mereka bermain agar jangan sampai kita yang menyusun, kita yang menanggung risiko. Makanya bagaimana yang harus kita lakukan selain daripada amputasi secara regulasi? Edukasi yang masif. Selama ini yang masif melakukan edukasi bahaya money politik itu penyelenggara, baik dari KIP maupun Pangwas. KIP tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kita belum masif dilakukan oleh PPK dan PPS. Tapi ke depan, bagaimana ini menjadi ujung tombak kita yang ada di tingkat kecamatan, ujung tombak yang ada di tingkat desa, secara sistematis dan terstruktur itu melakukan bahaya money politik. Itu dari sisi penyelenggara. Yang selanjutnya harus betul-betul melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh LSM, tokoh pemuda. Kalau semua sektor dan semua komponen berbicara secara kolektif tentang bahaya narkoba, bahayanya money politik, saya yakin tahun 2029 akan ada yang menurun. Kita berharap adanya penurunan apabila kita terus melakukan sosialisasi ini secara masif, baik dari PPK, berarti dari tingkat bawah kita katakan ya Pak, dari tingkat desa, kecamatan, sampai atas-atasnya Pak. Ini menarik seperti Bapak katakan tadi bahwa sebenarnya sistem peradilannya ini yang penyelesaiannya itu malah di akhir, gitu mungkin ya Pak. Makanya ini terus terjadi. Seperti kita tahu kayak
sudah berakhirnya pemilu, baru ada putusan bahwa benar terjadi money politik dan lain sebenarnya itu. Apalagi setelah putusan MK atau setelah dilantik. Iya, benar. Putusan yang tidak mungkin lagi berlaku surut. Tapi kalau berlaku, kan ada namanya apa itu lalu lintas. Iya. Ada sidang cepat, singkat. Begitu melanggar nggak ada helm, diketok palu 200.000. Nah, kan selesai. Benar. Begitu juga dengan money politik. Money politik ini sudah amat parah. Kalau tidak ada upaya mengamputasinya lewat regulasi yang konkret, maka ini sulit. Kenapa? Karena masyarakat menikmati serangan pajak. Ya Pak, kita berharap tentunya ke depan adanya perubahan regulasi yang tentunya dibuat oleh penyelenggara, oleh dewan kita di atas, bahwa adanya persidangan cepat mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, untuk jangan sampai udah terpilih baru ada putusan, ya untuk apa lagi, tidak mungkin dijalankan, apalagi kalau memang itu yang terpilih malah Pak, tidak mungkin dilakukan apa-apa ya Pak jadinya. Pak, ini kan tapi selain juga hal tersebut ada juga ketakutan mungkin yang ada pada masyarakat ketika mungkin di warung kopi, mungkin di tempat-tempat umum melihat adanya sebuah transaksi serangan fajar, tapi nanti mau diadu kayak jadi musuh masyarakat jadinya itu Pak, musuh sekitar. Jadi ya sudah, kita diam saja seperti itu Pak. Disinilah pandai-pandai juga penyelenggara dan pemerintah. Bagaimana kalau dibangun sebuah upaya, siapa yang melapor itu bukan hanya dilindungi, tapi diberi kompensasi. Bahwa orang yang melapor adanya transaksi money politik di sebuah titik, orang tersebut mau menjadi saksi, dia diberi jaminan sebagai saksi sekaligus mendapat kompensasi, memancing orang sehingga orang berpikir daripada menerima lebih baik menjadi mata-mata. Orang akan berpikir daripada menerima 200-500 ribu jadi mata-mata dapat 10 juta. Menarik tuh Pak. Menarik kan? Tapi masalahnya nanti semua jadi mata-mata ini Pak. Tapi saya yakin kalau semua menjadi mata-mata, pasti nggak ada lagi jadi pelaku. Tapi hari ini yang terjadi itu adalah orang sebahagian, kenapa kadang-kadang mengadu? Coba perhatikan, yang mengadu itu bukan masyarakat yang netral, masyarakat tapi yang tidak dapat gitu Pak. Yang nggak dapat atau lawan daripada yang bersangkutan. Ini juga nggak sportif. Tapi kalau masyarakat pemilih yang cerdas, dia melapor bahwa saya tidak nyaman dengan posisi seperti ini. Saya sebenarnya bisa saja memilih yang bersangkutan, tapi ketika mereka melakukan serangan fajar, rasa rasionalitas saya hilang. Kalau pemilih-pemilih seperti itu mau bersaksi, insya Allah periode demi periode pemilu ke depan akan kian membaik. Pak, jadi jatuhnya ini sebenarnya yang melakukan pengaduan malah yang ujungnya melakukan black campaign mungkin kita katakan ya Pak ya. Bukan karena untuk menegakkan proses pemilu yang lebih baik, tapi untuk menjatuhkan lawan, ujungnya seperti itu mungkin Pak. Kenyataannya dari pemilu ke pemilu seperti itu. Seperti itu Pak. Sama juga seseorang kadang-kadang melapor anggota KIP ke DKPP, ketika kita punya usut ada kepentingan, kan? Pada hakikatnya semua proses ini kan terbuka. Semua tahapan itu bisa melibatkan masyarakat. Cuma masyarakat yang sehat, pemilih yang cerdas, lebih memilih silent dia ketimbang daripada aktif untuk menjadi pengawal dan pengawas tahapan. Pak, ini sebenarnya sangat menarik kalau kita bahas mengenai money politik. Nggak cukup satu podcast sebenarnya ini Pak. Betul. Mulai tadi regulasi yang mungkin saran-saran yang Bapak sampaikan, bagaimana sebenarnya hambatan yang terjadi sampai sekarang. Ini sebenarnya kan tidak bisa. Ini sebenarnya mungkin menjadi harapan kita di tingkat mungkin kabupaten gitu ya Pak, kabupaten kota, yang semoga nantinya dengan podcast ini mungkin didengar oleh dewan-dewan kita, oleh atasan-atasan kita sampai atas. Pak, ini boleh nggak sebagai penutup kita podcast hari ini Pak, ini apa gitu Pak, harapan dari Bapak sendiri selaku Bapak juga penyelenggara dulunya, selaku Bapak juga tokoh agama di Aceh, supaya pemilu kita ke depan ini bismillah, terlepas dari politik uang, pemilih yang jujur, juga calon-calon yang kelak berintegritas seperti itu Pak. Dari rasa iba dan sedih saya melihat orang-orang yang telah terpilih menjadi anggota DPR, bahwa yang sedianya mereka bisa tersenyum, yang sedianya mereka bisa membuat orang lain pula tersenyum. Tapi hari silih berganti bulan,
tahun pun telah memasuki babak baru, mereka masih menghitung-hitung kos yang dikeluarkan belum sempat kembali. Iya. Maka saya berharap bahwa persoalan money politik ini harus diawali oleh regulasi yang kuat tentang bagaimana menyelesaikan di lapangan, bukan dalam waktu yang relatif panjang, tapi waktu yang harus amat singkat, sehingga memastikan kepastian hukum terhadap caleg yang dilapor oleh masyarakat. Yang kedua, partai politik harus menyiapkan diri sedini mungkin. Kalaupun pemilu bukan di 2029, bisa jadi di 31, maka belum terlambat untuk menyiapkan kader-kader. Apakah kader petahana, incumbent, atau kader yang ada di dalam partai itu sendiri, atau memang adanya naturalisasi. Ini kan juga sudah masuk naturalisasi orang-orang yang di pinggir jalan dimasukkan sebagai caleg. Itu sebaiknya disiapkan sedini mungkin agar para orang-orang yang menjadi caleg nanti itu tidak lagi menjadikan uang sebagai alat meyakinkan pemilih untuk memilih kader partai Anda. Yang ketiga, pemilih ini jadikan kesempatan untuk berpikir dan bertafakur bahwa sesuatu yang kita dapat bukan dengan cara yang halal. Kullul lahmin nabatal minal haram fannarul aulabi. Sesuatu yang kita bawa pulang ke anak istri kita hingga menjadi tumbuh kembang darah daging kepada keluarga kita dari yang bukan hak kita. Kata Rasul, fannarul aulabi. Neraka adalah tempat yang tepat untuk kita. Maka sebagai pesan terakhir, jadilah pemilih yang cerdas. Pemilu demokrasi adalah upaya kita menggapai ridha ilahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak untuk harapan-harapan yang tadi Bapak sampaikan. Itu sangat berarti sebenarnya untuk kami penyelenggara, untuk kita juga sebagai masyarakat biasa, dan semoga ini juga menjadi suatu yang diaminkan oleh Allah dan kemudian tercapailah pimpinan-pimpinan kita kelak ke depan. Amin. Yang mendengar aspirasi rakyat, yang lebih baik lagi membawa negara ini ke keadilan yang lebih baik, ya seperti itu ya Pak. Pak, saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk semua ilmu, semua harapan yang tadi Bapak sampaikan kepada kami di podcast KIP Kota Banda Aceh, dan semoga Bapak bisa kembali lagi nih untuk memberikan ilmu-ilmu lainnya kepada kami di sini ya Pak ya. Baik teman pemilih, sekian podcast KIP Kota Banda Aceh pada hari ini. Semoga apa yang menjadi materi pada hari ini dapat berguna bagi pendidikan pemilih ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.